Halo sahabat profesional, welcome to Connecting Time with Foster & Bridge Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Eva yang akan membawakan sesi ini. Dan sahabat profesional, hari ini saya sudah terhubung dengan salah satu asosiat fasilitator dari Foster & Bridge Indonesia. Langsung aja nih kita sapa, yaitu Bapak Muhammad Yunus. Halo Pak Mbak Yunus, Eva, apa kabar? Luar biasa. Ya Pak, gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Oke. Kalau boleh tahu sekarang Bapak lagi kerja di rumah aja nih Pak? Menikmati kerja di rumah ya? Menikmati work from home. Oke. Semoga selain Bapak kerja di rumah lebih menambah, lebih mengakrabkan diri dengan keluarga di rumah ya Pak ya? Oh iya, pasti. Plus menambah berat badan. Oke Pak Yunus, hari ini kita membahas mengenai creating positive mindset in facing time of crisis. Oke Pak, langsung aja nih Pak ya. Siap Pak? Oke, siap. Oke. Pertanyaan pertama nih Pak, bagaimana sih Pak caranya kita melihat kondisi seperti ini sebagai sesuatu yang positif dan bagaimana caranya kita menyikapinya dengan baik? Ya, kalau berbicara masalah positif, ya dalam dikondisikan dengan adanya perubahan-perubahan termasuk kondisi krisis ya seperti ini COVID-19, itu adalah sederhananya adalah hal yang mendasar bahwa kita harus menyikapi, mempersepsikan bahwa perubahan itu hal yang biasa terjadi dalam keseharian kita. Perubahan itu adalah yang memang terjadi ketika kita lahir sampai saat ini kita berada gitu ya. Itu artinya begitu banyak perubahan yang terjadi, begitu kompleksnya. Termasuk juga hal-hal yang coba deh kalau kita sadari bahwa ada juga kita pernah mengalami yang namanya SARS, kemudian ada flu yang lain dan sebagainya. Artinya adalah ini adalah konflik juga sama artinya. Memang membedakannya adalah COVID-19 ini bisa jadi karena memang begitu mengglobal gitu ya. Jadi artinya tidak hanya negara kita, tapi hampir seluruh negara mengalami hal yang sama. Nah, bagi kita secara individu, secara pribadi menyikapinya adalah, perubahan itu hal yang biasa terjadi dalam kehidupan kita selama kita hidup. Artinya bukan hal yang baru gitu. Jadi kita menyikapinya, oh ya ada perubahan, oh ada COVID, oke, fine. Nah, pertanyaannya adalah penting bagi kita adalah bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana kita melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk diri kita dan mungkin bagi orang lain. Oke, berarti kita lebih ke membuat sesuatu lebih bermanfaat ya Pak ya? Oke, pertanyaan selanjutnya Pak ya. Mengapa positive mindset ini mudah untuk muncul nih Pak, tetapi sulit untuk dilaksanakan bagi sebagian orang? Boleh dong Pak bantu jelasin? Ya, kalau berbicara setiap orang itu mudah untuk mengatakan saya semangat, saya positif, kemudian banyak sekali kalimat-kalimat yang memang spirit yang memang syarat dengan spirit ya. Artinya ya yang selama ini kita perhatikan bahwa kalau hanya sekedar ucapan atau retorika aja itu belum berarti apa-apa. Tapi kalau misalnya kita berpikir bahwa gini, kalau itu sudah terjadi sesuatu yang berarti, meaning buat kita adalah ketika kita berpikir memang secara mindset berpikirnya adalah, oh ini positif, saya harus semangat, saya harus positif, saya harus melakukan sesuatu. Nah, itu juga harus diimbangi dengan bagaimana kita bersikap dan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tidak sekedar menggunakan kata positif, tapi juga kita secara bertindak dan berperilaku juga positif. Nah, yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita menjaga tidak hanya sekedar berpikir positif, tapi juga kita bertindak dan bersikap positif. Nah, itu lebih penting. Nah, gimana caranya? Adalah kita harus atur sedemikian rupa. Artinya adalah kita harus bisa untuk menindaklanjuti berpikir positif yang sudah kita sudah kita pikirkan adalah kita membuat rencana-rencana apa ya positif yang kita bisa lakukan. Kemudian tuangkanlah itu di dalam bentuk semacam kita buat tujuan, kemudian sasarannya apa, kemudian juga buat durasinya gimana dan sebagainya, termasuk ukuran-ukuran dari positif yang kita lakukan. Nah, itu lebih berarti dan itu lebih bermanfaat bagi diri kita dan bisa saja itu sangat bermanfaat
untuk orang lain termasuk keluarga kita sendiri. Oke, terima kasih Pak Yunus, luar biasa nih penjelasannya. Pak Yunus, saya mau bertanya lagi nih. Mungkin di kondisi saat ini kita mengalami yang namanya krisis finansial nih Pak. Nah, bagaimana sih Pak caranya agar kita dapat memadukan financial intelligence ini dengan positive mindset untuk tetap bertahan di kondisi seperti ini? Oke, nah dalam kondisi seperti ini bisa jadi bukan kondisi yang normal buat kita, khususnya secara pendapatan kita. Artinya bisa saja sebagian dari kita, sebagian dari teman-teman di luar sana mengalami hal-hal di mana terjadinya pengurangan secara pendapatan, ya. Bisa jadi yang tidak diuntungkan lebih tidak diuntungkan adalah teman-teman kita yang mengalami kasusnya pemutusan hubungan kerja karena memang kondisi organisasi atau perusahaannya tidak bisa memungkinkan untuk bertahan. Nah, dalam kondisi seperti ini yang diperlukan di dalam financial intelligence adalah kita memadukan dengan bagaimana kita mengelola keuangan kita yang kita miliki saat ini dengan keterbatasan itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Artinya kita membuat skala prioritas, mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang didahulukan, mana yang tidak. Jadi artinya kita juga perlu mengabaikan hal-hal yang memang lebih kepada keinginan, bukan kebutuhan. Kita penuhilah segala hal yang sifatnya kebutuhan, di mana kebutuhan itu bagi kita adalah kategori yang penting dan kita memadukan apa yang kita punya dari sisi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan yang memang urgent yang harus kita penuhi. Oke, berarti kita harus lebih mendahulukan kebutuhan ya Pak ya. Nih Pak, di kondisi seperti saat ini mungkin ada beberapa karyawan di perusahaan yang terkena dampaknya nih Pak. Seperti di PHK atau yang biasa kita sering sebut yaitu pemutusan hubungan kerja. Lalu bagaimana sih Pak caranya bila orang yang di PHK tersebut segera mendapatkan pekerjaan yang baru? Ya, bagi teman-teman memang tidak mudah dalam kondisi krisis seperti ini, terutama yang kurang beruntung ya. Teman-teman yang kurang beruntung ini mendapatkan pemutusan sepihak dari perusahaan yang memang kondisi perusahaan tidak memungkinkan untuk bertahan. Nah, teman-teman tidak usah berkecil hati, artinya tetap semangat dan tidak putus asa. Kembali lagi bahwa rezeki yang ada di dalam kita hidup adalah kita percaya dan yakin bahwa setiap orang punya rezekinya dan jalannya masing-masing. Nggak usah berkecil hati. Yang perlu dilakukan oleh teman-teman adalah teman-teman berikhtiar, tapi juga berupaya dan juga tetap berdoa. Saya percaya bahwa di luar sana masih ada posisi-posisi atau kesempatan-kesempatan yang bisa teman-teman ambil untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Seperti saya ketahui, saya coba tuh lihat tuh di LinkedIn juga ada masih sebagian perusahaan-perusahaan yang masih membuka lowongan kerja dengan pendekatan interview online. Jadi artinya masih tidak kemungkinan masih tetap terbuka. Ingat, prinsipnya adalah di setiap kesempitan atau kesulitan pasti ada kesempatan yang memang kita bisa ambil. Terlepas dari besar kecilnya kesempatan itu, yang terpenting adalah spirit kita untuk tetap semangat dan mengambil kesempatan itu dengan baik, itu lebih penting. Ya, jadi artinya tidak usah tidak usah merasa bahwa ini adalah akhir segalanya buat kita. Yakinlah bahwa kita tetap masih ada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan penghasilan dari mungkin tidak hanya dari pekerjaan yang teman-teman bisa kejar, tapi teman-teman bisa mengalihkan itu dengan alternatif lain, misalnya mencoba menjadi distributor, menjadi reseller, atau mencoba membuka diri untuk menjadi wirausaha atau apapun, bisa jadi freelancer atau apapun. Sebenarnya banyak kesempatan yang teman-teman mungkin tidak terpikir bahwa tidak hanya fokus terhadap satu pekerjaan saja. Artinya pekerjaan yang sudah putus, teman-teman fokus mencari pekerjaan yang sama di perusahaan lain. Masih banyak kesempatan alternatif yang lain yang mungkin tidak sama secara posisi, secara apapun, tapi artinya teman-teman masih bisa berupaya untuk mendapatkan penghasilan. Kira-kira demikian. Oke, berarti tetap semangat dan juga tetap percaya kalau rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan ya Bapak ya. Oke, lanjut nih Pak. Terkadang nih Pak ya, misalnya ada seseorang yang baru memulai usaha, misalnya juga dia baru terkena PHK. Biasanya kan akan ada resiko untuk orang yang baru pertama kali nih Pak menjalani bidang usaha tersebut. Bagaimana sih Pak caranya agar kita mengantisipasi resiko ini agar misalnya uang pesangon tersebut tidak habis Pak karena gagalnya usaha tersebut?
Ya, ini sekedar saran sih buat teman-teman ya, terutama teman-teman yang memang pensiun, kemudian teman-teman yang memang PHK dan mendapatkan kompensasi dari pensiun atau PHK. Nah, ada sebagian orang yang memanfaatkan uang dari yang mereka terima dalam bentuk macam-macam. Ada yang bentuk membuka warung, membuka usaha lain, atau hanya sekedar lebih aman memasukkan di deposito atau tabungan gitu ya, dengan berharap bahwa setiap bulan mereka dapat hasil dari investasi dari tabungan atau deposito yang mereka terima. Ya, walaupun memang tidak besar, tapi mereka merasa lebih aman dengan mengalihkan dana yang mereka punya ke dalam bentuk tabungan atau deposito yang menurut mereka lebih secure ya, lebih aman. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengelola uangnya dalam bentuk usaha, mau terjun ke usaha dan lain-lain gitu ya. Kalau terutama juga termasuk juga teman-teman yang memang mau mengalihkan di investasi, bentuknya berupa misalnya investasi emas, valuta asing, saham atau apapun namanya, yang perlu diperhatikan adalah teman-teman harus bisa awareness dulu, artinya kita cek kita coba cek dalam diri kita adalah seberapa jauh kompetensi kita, pemahaman kita atau pengenalan kita terhadap bidang yang nanti kita akan tekuni. Gitu, artinya kalau kita mau invest, kita mau usaha, ya kita harus cek kemampuan kita di level apa. Kemudian kedua adalah ketika bahwa kita perlu dan kita sangat antusias untuk menekuni bisnis atau mengalihkan ke bidang saham atau apapun investasi, sebaiknya juga teman-teman kalau dirasa kompetensinya kurang, sebaiknya juga teman-teman belajar banyak dari training-training, kemudian dari banyak tuh training-training persiapan pensiun, kan diajarkan tuh wirausaha, diajarkan macam-macam tuh bagaimana sebelum terjun teman-teman diajarkan persiapan-persiapan untuk memulai suatu usaha gitu ya. Yang kedua adalah juga cari referensi sebanyak-banyaknya dari teman yang kebetulan mungkin manajer investasi atau teman-teman yang punya pengalaman sebelumnya sudah terjun ke bidang usaha apa, asal apa gitu ya. Belajarlah dimentor sama mereka untuk biar bisa paham gitu ya sebelum terjun. Ini sangat membantu untuk teman-teman memiliki pengetahuan dan tambahan termasuk best experience dari orang lain gitu ya. Yang ketiga, cari informasi-informasi sebanyak-banyaknya terhadap apapun yang terkait dengan bisnis atau usaha yang teman-teman mau akan jalani, termasuk juga investasi, apakah secure atau tidak, kemudian juga apakah bisnis itu aman secara jangka panjang, kemudian lebih menguntungkan atau tidak. Sebaiknya juga benar-benar teman-teman itu harus benar-benar gali lebih jauh, gali informasi lebih banyak, sehingga akan memudahkan dan membantu kita dalam mengambil keputusan apakah kita mau melanjutkan untuk menginvestasikan atau kita alihkan ke alternatif yang lain. Kira-kira demikian. Luar biasa sekali nih Pak penjelasannya. Oke Pak, tapi sebelumnya saya mau iklan dulu ya sebelum kita lanjut. Sahabat profesional, jika sahabat profesional baru pertama kali menyaksikan video ini, jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, dan di-share juga ya video ini ke sahabat profesional lainnya. Oke Pak Yunus, kita lanjut lagi ya Pak, bisa ya? Oke. Pak, di saat kondisi seperti ini, pasti ada beberapa orang yang kerja di rumah. Ada juga beberapa perusahaan yang mengurangi gaji karyawannya, mungkin nih Pak karena mengalami cash flow company yang sedang down. Bagaimana sih Pak caranya agar kita dapat bertahan di dalam kondisi seperti itu? Kalau untuk menyikapinya, khususnya posisinya sebagai karyawan gitu ya, artinya kita menyadari bahwa kita bersama-sama perusahaan di dalam perahu yang sama. Artinya adalah kita dan perusahaan sebagai nahkoda bersama-sama dari bagaimana menghadapi badai yang besar di tengah lautan, kita menuju sampai di pesisir pantai dengan selamat semua. Nah, dalam kondisi seperti ini, saya mengilustrasikan dalam kondisi bagaimana ketika terjadi kesulitan saat ini, di mana dampak COVID-19 ini pengaruhnya besar terhadap organisasi, di mana ada sebagian perusahaan mengurangi karyawan, bahkan ada sebagian juga sudah mengurangi gaji dan sebagainya. Yang dibutuhkan ini adalah bagaimana sikap individu atau seluruh tim di perusahaan ini menyikapi dengan positif. Nah, artinya adalah kita sama-sama
ini akan jauh lebih baik ketika kita bersama-sama menutupi kapal-kapal yang bocor kita bersama-sama, tapi bukan membuang karung-karung pasir, artinya membuang armada yang ada di organisasi, yang ada di perahu, kita buang. Nah, artinya adalah dalam hal ini ada perusahaan sudah melakukan tindakan menurut saya cukup tepat, artinya adalah bagaimana perusahaan ini tetap bisa survival di tengah badai yang besar, hingga selamat semuanya, tanpa ada satupun armada yang berkurang. Nah, dalam kondisi seperti ini, bisa jadi kembali lagi, nah saya tidak, dalam realita yang terjadi, tidak semua perusahaan atau CEO atau direksi bersikap demikian. Ada yang, mengambil keputusan untuk melakukan pengurangan karyawan cukup besar dan lain-lain, mengurangi gaji dan sebagainya. Nah, dalam hal ini adalah kembali lagi kepada leadership style dari setiap perusahaan atau organisasi yang berbeda, sehingga keputusan yang diambil dalam kondisi krisis seperti ini pasti akan berbeda. Nah, bagi karyawan berpikirnya adalah getting worse saja, artinya dalam kondisi terburuk bisa saja perusahaan suatu saat pasti akan tutup dan sebagainya. Yang dibutuhkan adalah bagi karyawan adalah bagaimana teman-teman tetap positif, kemudian teman-teman tetap termotivasi, dan harus berpikirnya adalah bagaimana berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk perusahaan. Gitu loh. Dalam kondisi seperti ini misalnya, yuk sama-sama kita ngurangi, kita kasih beberapa alternatif ide-ide ke perusahaan untuk mengurangi biaya perusahaan. Apa yang bisa kurangin? Misalnya operasional, yang tidak penting-penting kita kurangin. Atau apa saja yang kita bisa bantu oleh perusahaan, kita bantu perusahaan untuk membantu mengurangi bebannya. Nah, setidaknya itu akan mengurangi beban yang ada di perahu, sehingga bocor-bocor akan mulai sedikit-sedikit berkurang. Ya, kembali lagi bahwa ini dibutuhkan suatu kerjasama yang baik antara perusahaan dan karyawan untuk menghadapi bersama-sama di tengah badai yang besar, dengan kondisi perahu-perahu yang mungkin masih ada yang bocor-bocor. Nah, kita sama-sama untuk berjuang sampai tujuan akhir, sampai ke pesisir pantai. Kira-kira demikian. Jadi yang dibutuhkan oleh kita semua, teman-teman, adalah berpikir positif, kemudian tetap termotivasi, lakukan yang terbaik, berikanlah suggest atau ide-ide atau gagasan-gagasan yang bisa membantu perusahaan di dalam melakukan cost reduction misalnya, atau apapun yang memang membantu perusahaan di dalam kondisi seperti ini, gitu ya. Itu saja. Yang penting jangan lupa adalah perusahaan dan karyawan adalah merupakan keluarga besar yang sama dalam satu nakoda, perahu yang sama, berjuang bersama untuk mencapai tujuan yang bersama. Oke, berarti intinya karyawan dengan perusahaan harus saling bahu-membahu ya Pak ya. Oke Pak, sekarang pertanyaan lanjutnya nih Pak ya. Sekarang kan kita tahu nih Pak, bahwa pemerintah sedang menerapkan untuk kita tetap kerja di rumah saja. Bagaimana cara menyikapinya kalau misalnya perusahaan tetap mewajibkan beberapa karyawannya untuk bekerja di kantor? Dalam kondisi social distancing, physical distancing, dan sekarang ini kita sudah mengenal bahwa teman-teman mengenal PSBB dan sebagainya gitu ya. Ada perusahaan-perusahaan yang memang sudah di-treatment, termasuk di pabrik-pabrik ya, kawasan industri. Ada sebagian industri memang manufacturing mulai mengurangi jam kerja dan sebagainya. Kembali lagi bahwa pemberlakuan itu kan diatur secara otonomi ya, secara otoritas oleh masing-masing wilayah gitu ya, tergantung wilayahnya, wilayah per kabupaten, wali kota dan sebagainya. Nah, itu diatur bagaimana membatasi akses atau terjadinya social distancing atau physical distancing di antara satu sama lain gitu ya. Nah, kalau misalnya perusahaan Bapak Ibu atau teman-teman yang memang mengharuskan, cobalah disampaikan kepada direksi atau pengambil keputusan di mana pentingnya untuk melakukan misalnya terjadi work from home. Dan memang saya mengakui bahwa memang ketika mengambil work from home atau meliburkan gitu ya, bukan meliburkan sih sebenarnya, karyawan bekerja di rumah, itu juga melalui pertimbangan-pertimbangan yang cukup matang dari perusahaan, di mana ada unsur-unsur di mana tingkat produktivitas, di mana apakah ada efek-efek secara finansial dan sebagainya, itu pasti akan dipikirkan seluruh aspeknya oleh perusahaan. Nah, bisa jadi kadang-kadang memang ada pekerjaan-pekerjaan memang yang tidak memungkinkan untuk dilakukan work from home, seperti kayak manufacturing kan nggak memungkinkan. Ada pekerjaan-pekerjaan di office pun, di kantor, di perkantoran pun juga memang yang masih menggunakan analog gitu ya, yang tidak secara digital gitu ya, secara teknologi yang memang
masih proses penyelesaian pekerjaannya satu sama lain itu masih menggunakan mekanisme teknik dengan orang kepada orang gitu ya, dari meja satu ke meja lainnya yang memang tidak bisa dilakukan secara teknologi. Nah, menurut saya sebaiknya adalah coba berikan kepada perusahaan, berilah gagasan-gagasan atau ide-ide misalnya dilakukan misalnya dengan menggunakan shift atau mengurangi jumlah jam kerja, atau mengurangi jumlah lembur, atau mengatur dengan metode-metode di mana kebutuhan perusahaan tetap terpenuhi, tapi juga ada bagian-bagian di mana perusahaan juga tetap mematuhi aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah setempat. Oke, berarti tetap harus mematuhi peraturan pemerintah juga ya Pak ya? Oke nih Pak, kita mau masuk pertanyaan sebelum kita masuk ke sesi terakhir, yaitu saat ini kan kita sedang bekerja di rumah nih Pak. Nah, bagaimana sih menurut Bapak nih ya, cara agar meningkatkan produktivitas kita selama kita bekerja di rumah? Untuk menjaga produktivitas di rumah, pertama adalah teman-teman harus, kalau menurut saya adalah teman-teman harus pikirin gini nih. Misalnya kita punya waktu ya, satu hari gitu ya. Satu hari kita misalnya dalam kondisi sekarang kan Ramadan nih, kebetulan ya. Jadi misalnya untuk ibadah, berapa kali, kemudian berapa persen waktunya, kemudian di jam berapa aja gitu ya. Kemudian setelah itu apa yang kita lakukan setelah itu? Misalnya kita membaca buku, atau kita menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kantor yang belum selesai. Ya kan kadang-kadang walaupun kita work from home, tapi juga masih ada tugas-tugas yang kita lakukan lewat WA group atau misalnya conference ya yang dilakukan oleh beberapa perusahaan kepada seluruh karyawannya dalam kondisi work from home. Ya, artinya adalah kita membuat semacam manajemen waktu, kita memasukkan pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas yang bermanfaat, yang ada artinya buat kita. Tidak sekedar bahwa kita memasukkan misalnya hanya sekedar hobi-hobi, oke lah fine, kita nggak apa-apa masukin beberapa hobi, tapi itu tidak menyita waktu kita yang banyak. Artinya waktu yang kita yang tersisa yang banyak itu sebaiknya penuhilah dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Selain pertama prioritas adalah penyelesaian pekerjaan yang merupakan kewajiban kita sebagai karyawan, walaupun work from home. Yang kedua adalah kita optimalkan waktu kita lainnya untuk hal-hal yang positif, misalnya peningkatan ibadah, atau teman-teman misalnya mau menghafal Al-Quran atau apapun, banyak kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa dilakukan oleh kita semua untuk lebih produktif. Misalnya atau belajar masak di tengah banyaknya waktu. Oh, saya punya waktu untuk belajar masak nih. Oh, menu ini. Banyak YouTube atau misalnya informasi-informasi media kita bisa belajar sesuatu. Gitu ya, itu manfaatkan dengan baik waktunya. Termasuk juga bagaimana kita meningkatkan kualitas kedekatan kita, hubungan kita dengan anggota keluarga yang ada di rumah. Oke, berarti lakukan yang bermanfaat ya Pak ya selama kita di rumah. Oke Pak, sekarang kita mau masuk ke sesi kita yang terakhir nih. Pertanyaan terakhir nih Pak. Pak Yunus ada saran nggak nih Pak untuk sahabat profesional di luar sana terkait sahabat profesional menanggapi kondisi yang sedang terjadi di sekarang ini? Ya, kalau sederhananya buat teman-teman adalah kita semua mengalami hal yang sama. Tidak hanya teman-teman yang mengalami kondisi krisis seperti ini, menghadapi pandemi COVID-19, tapi juga hampir seluruh dunia mengalami yang sama. Jadi artinya adalah kita tidak sendiri, gitu ya. Berpikirlah bahwa perubahan itu pasti terjadi, termasuk hari ini. Perubahan di mana kita bekerja tidak normal, di mana banyak hal-hal yang terjadi yang kurang menguntungkan buat kita dan sebagainya. Itulah perubahan. Nah, yang penting bagi kita semua adalah bagaimana kita merespon itu lebih positif, lebih bermanfaat untuk kita. Karena artinya apa? Ketika kita merespon menjadi lebih negatif, sehingga mengakibatkan ada kita menjadi nanti kita lebih stres, kemudian kita juga akhirnya imun kita menjadi menurun, sehingga mengakibatkan kita mudah untuk terjangkit penyakit apapun. Nah, saran saya adalah kita tetap semangat, hadapi ini dengan kita berdamai dengan perubahan. Nikmatilah segala apapun yang terjadi, kita tetap positif, lakukan yang terbaik, kemudian juga lakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Kalau bisa, lakukan sesuatu yang produktif dan menghasilkan sesuatu buat kita. Baik menghasilkan uang, ataupun menambah ilmu, ataupun meningkatkan ibadah, ataupun meningkatkan kualitas waktu kita dengan keluarga. Oke, luar biasa banget nih Pak. Sangat menarik banget nih Pak pembahasan kita hari ini. Pak Yunus, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak untuk sharing-sharing pada video hari ini selama kita bekerja di rumah. Semoga Bapak tetap sehat dan juga jaga kesehatan ya Bapak.
Oke Pak Yunus, terima kasih juga sudah mau meluangkan waktunya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi sahabat profesional di luar sana. Dan sahabat profesional, jika sahabat profesional baru pertama kali menyaksikan video ini, jangan lupa ya untuk di like, di subscribe, dan di share juga ya ke sahabat profesional lainnya. Sahabat profesional, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Sampai bertemu kembali di video Connecting Time selanjutnya dengan tema menarik lainnya.